Roma baru, perhitungan 100 tahun dolar. Judul ini langsung bikin kita mikir ya kan? Apa jangan-jangan kita lagi nonton akhir dari sebuah kekaisaran finansial, mirip banget sama nasib Roma kuno? Nah, dalam pembahasan kali ini, kita bakal coba bedah bareng-bareng perhitungan 100 tahun dominasi dolar ini. Di setiap puncak kejayaan ekonomi, suara yang paling keras bukanlah peringatan, melainkan tepuk tangan. Wow, kutipan ini dari Wall Street Journal tahun 1929, tepat sebelum The Great Crash. Ini ngeri sih, bener-bener jadi pengingat buat kita semua. Suasana jadi kerasa kan? Pertanyaannya sekarang, jangan-jangan tepuk tangan riuh yang kita dengar hari ini, itu cuma nutupin suara retakan di fondasi sistem keuangan kita? Nah, ini dia yang bikin metafora Roma baru jadi kerasa nyata banget. Coba deh kita lihat perbandingannya. Kekaisaran Romawi sama Amerika Serikat. Sama-sama punya kehadiran militer yang luas, institusi pemerintahannya mirip-mirip, bahkan simbol negaranya sama-sama elang. Tapi ada satu pelajaran penting banget dari Roma. Mereka itu runtuh bukan karena diserang dari luar, tapi karena hancur dari dalam. Gara-gara utang dan sistem yang terlalu rumit. Jadi, pertanyaannya, apa sejarah lagi-lagi terulang di depan mata kita? Oke, ini dia agenda kita. Pertama, kita bakal bahas soal runtuhnya Roma baru. Terus kita lanjut ke zaman keemasan dolar. Setelah itu ada soal hak istimewa petrodolar, lalu masuk ke dunia derivatif yang kayak kasino finansial. Kita juga bakal lihat gimana pasar menari ikutin irama utang, dan terakhir kita tutup dengan tanda-tanda peringatan terakhir. Oke, kita mulai dari bagian pertama, runtuhnya Roma baru. Eits, tapi ini bukan soal kehancuran fisik ya. Ini lebih ke soal akhir dari sebuah siklus utang super besar. Siklus yang udah ngebentuk dunia kita selama hampir 100 tahun terakhir. Jadi, intinya begini. Sistem yang kita punya sekarang, yang dibangun di atas utang yang seolah-olah nggak ada batasnya, itu udah mentok. Udah sampai di ujung jalan. Menurut analisis yang kita bahas ini, cuma ada dua kemungkinan akhir. Depresi-deflasi, di mana semuanya anjlok kayak depresi besar dulu, atau hiperinflasi, di mana nilai uang yang kita pegang tiba-tiba jadi gak ada harganya sama sekali. Dua-duanya sama-sama set. Oke, sekarang pertanyaannya, gimana ceritanya kita bisa sampai di titik ini? Nah, untuk itu kita harus mundur sedikit. Kita masuk ke bagian 2, zaman keemasan dolar. Kita perlu balik ke momen di mana dolar pertama kali dinobatkan jadi raja mata uang dunia. Lini masa ini kayak nonton drama beneran. Awalnya di tahun 1944, lewat perjanjian Bretton Woods, dolar itu sekuat emas, satu janji. Tapi Amerika Serikat, apalagi buat biaya perang, mulai cetak dolar lebih banyak dari cadangan emas yang mereka punya. Nah, Presiden Prancis, De Gaulle, sadar nih. Dia bilang, saya mau tukar dolar saya dengan emas sekarang. Ini bikin negara lain ikutan panik nalik emas dari AS. Puncaknya, tahun 1971, ada yang namanya Nixon Shock. Presiden Nixon bilang, stop, dolar nggak bisa lagi ditukar emas. Dan boom, sistemnya runtuh, janjinya diingkari. Logikanya kan, kalau janjinya udah rusak, dolar harusnya langsung ambruk dong. Tapi kok enggak? Nah, jawabannya ada di sini, di bagian ketiga. Hak istimewa petrodolar. Ini adalah sebuah langkah geopolitik yang, jujur aja, jenius. Langkah yang berhasil mengikat dunia ke dolar sekali lagi, tapi dengan cara yang sama sekali baru. Gini cara kerjanya, simple tapi brilliant. Pertama, Amerika bikin kesepakatan sama OPEC. Semua transaksi minyak di dunia wajib pakai dolar AS. Karena semua negara butuh minyak, artinya semua negara butuh dolar. Ini menciptakan permintaan buatan yang gede banget buat dolar. Terus, negara-negara pengekspor minyak jadi kaya raya, kebanjiran dolar. Duit sebanyak itu mau ditaruh di mana? Ya diinvestasiin lagi. Paling aman ya beli obligasi pemerintah AS. Jadilah sebuah siklus. Dunia butuh dolar buat beli minyak. Lalu dolar itu balik lagi ke AS dalam bentuk utang. Permintaan palsu yang sangat kuat. Nah, disinilah letak paradoksnya. Namanya dilema Triffin. Gini deh, supaya dolar ada di mana-mana di seluruh dunia, Amerika harus terus-terusan belanja lebih banyak dari negara lain. Artinya, defisit perdagangan terus-menerus. Jangka pendeknya enak banget buat AS kan? Mereka bisa dapat barang benaran, mobil, elektronik, cuma dengan modal cetak kertas. Tapi jangka panjangnya, ini bikin negara jadi kurang produktif dan utangnya numpuk di mana-mana. Nggak bisa bertahan selamanya. Dan inilah hadiah utamanya, hak istimewa yang selangit atau exorbitant privilege. Coba bayangin, Amerika Serikat bisa cetak uang dari udara tipis buat beli mobil dari Jerman atau gadget dari Korea Selatan. Sementara negara-negara lain harus kerja keras bikin barang beneran buat dapetin dolar itu. Secara nggak langsung, AS itu mengekspor inflasinya ke seluruh dunia dan mengimpor hasil kerja keras mereka.
Enak banget kan? Oke, sekarang kita masuk ke lapisan yang lebih dalam. Lapisan resiko yang nggak kelihatan. Bagian 4, derivatif. Anggap aja ini kasino finansial global. Disinilah utang dan spekulasi saling berkelindan dalam skala yang, jujur, susah banget buat dibayangin. Mungkin banyak yang nanya, derivatif itu apaan sih sebenarnya? Tenang, ada analogi sederhana yang bisa bantu kita paham. Coba bayangin ada orang lagi main poker. Kita nggak ikutan main, kita cuma nonton di pinggir. Terus kita taruhan sama temen. Kayaknya si A yang bakal menang deh. Nah, taruhan kita itu derivatif. Nggak berhenti di situ. Ada orang lain lagi lihat kita taruhan, terus dia malah taruhan sama temennya soal taruhan kita tadi. Taruhan si B bakal menang atau kalah ya? Itu derivatif di atas derivatif. Di dunia nyata, ini bisa berlapis-lapis. Jadi kayak menara taruhan raksasa yang dibangun di atas satu aset kecil di bawahnya. Disinilah letak bahaya yang nggak kelihatan. Para analis keuangan sering lihatnya risiko bersih atau net exposure. Setelah dihitung-hitung, taruhan A dikurangi taruhan B, kelihatannya risikonya kecil, mungkin cuma 10 juta dolar. Tapi, risiko kotor atau gross exposure, total semua nilai kontraknya bisa jadi 90 juta dolar. Masalahnya apa? Model ini berasumsi semua orang bisa bayar utangnya. Gimana kalau lawan taruhan kita tiba-tiba bangkrut? Lindung nilai kita langsung hangus. Kerugian kita bukan lagi 10 juta, tapi 90 juta. Risiko sesungguhnya bukan di asetnya, tapi pada kepercayaan antar pemain. Kalau itu hilang, semua bisa runtuh. Oke, kita udah bahas teori-teori besar yang rumit. Sekarang kita coba tarik ke dunia nyata. Gimana ngaruhnya ke pasar saham yang kita pantau tiap hari? Kita masuk ke bagian 5, bagaimana pasar menari mengikuti irama utang. Tabel ini ngejelasin semuanya dengan gamblang. Kalau suku bunga turun, pasar langsung pesta. Sektor energi fosil, wah jadi mesin duit. Saham teknologi, valuasinya meroket. Bank dan properti juga ikut senang karena kredit jadi murah. Kelihatannya semua indah kan? Tapi di balik setiap cerita indah itu, ada risiko tersembunyi yang nyambung sama semua yang udah kita bahas tadi. Ketergantungan sama dolar, likuiditas global yang bisa tiba-tiba kering, kepercayaan antar bank yang rapuh, dan yang pasti, tumpukan utang yang suatu saat harus dibayar. Dan ini membawa kita ke bagian terakhir, mungkin yang paling krusial. Bagian 6, tanda-tanda peringatan terakhir. Kalau memang sistemnya serapuh ini, apa dong yang harus kita awasi? Apa aja retakan yang mulai muncul di tembok Roma baru ini? Nah, analisis ini ngasih kita semacam checklist 6 pertanyaan buat deteksi gelembung. Contohnya, coba kita lihat, pasar lagi naik karena semua saham bagus atau cuma karena segelintir saham raksasa aja? Terus, apalagi? Ada euforia berlebihan soal IPO atau tema-tema investasi baru? Ada nggak tanda-tanda stres di sistem perbankan? Kalau jawaban dari pertanyaan-pertanyaan ini lebih banyak condong ke arah iya, nah itu lampu kuning, tanda bahaya. Dan kalau kita mau tahu seberapa besar risikonya, lihat angka ini, 14 triliun dolar. Itu perkiraan ukuran pasar euro-dolar. Euro-dolar itu apa? Gampangnya, ini adalah semua dolar AS yang beredar di luar Amerika, di luar jangkauan dan kontrol The Fed. Coba bayangin, ada lautan utang dolar sebesar itu di seluruh dunia, dan nggak ada yang benar-benar jadi kapten kapalnya. Ngeri. Kita tutup pembahasan ini dengan kembali ke pertanyaan awal kita. Sejarah udah ngajarin kita berkali-kali, kekaisaran terkuat itu jarang banget ditaklukkan musuh dari luar. Mereka lebih sering hancur dari dalam, remuk di bawah beban utang dan kerumitan sistem mereka sendiri. Pertanyaan terakhir yang harus kita renungkan adalah, apakah sistem keuangan global kita, sang Roma baru ini, sedang menapaki jalan yang sama persis? Terhuyung-huyung mencoba menahan bebannya sendiri yang semakin berat.